Pada suatu masa, hidup seorang tokoh sufi abad ketiga Hijriah bernama Abu Yazid Al-Bustami. Ia lahir di Bustam, bagian timur Laut Persia, tepatnya pada tahun 188 Hijriah. Nama lengkapnya yakni Abu Yazid Taifur bin Isa bin Adam bin Surusyan. Ia memiliki gelar kehormatan yakni Sultanul Arifin, rajanya orang yang mengenal Allah. Sebagai sufi sudah barang tentu ia seorang ahli ibadah, juhud dan salik. Dikisahkan tatkala ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanyut dalam samudera cintanya, ia mendapati dirinya secara khayali berada di surga. Dalam hatinya bergumam, ini surga tempat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat aku dapat hidup sebagai tetangganya di surga sana. Sesaat tersadar, ia lalu dikejutkan dengan suara yang menderu di telinganya. Suara goib itu memberitahu ihwal si Fulan bin Fulan yang hidup di sebuah kampung. Kelak di akhirat, orang tersebutlah yang akan menjadi tetangganya di surga. Mendengar suara itu, ia sejenak terpekur dan lantas beringsut dari tempat munajatnya, bergegas menuju kampung si Fulan bin Fulan. Imaji seorang yang akan ditemui berkelebat dalam kepalanya. Jantungnya pun turut berdegup kencang. Tempat kampung yang dituju terbilang jauh. Ia mesti melewati hamparan padang pasir kering kerontang dan panas. Sungguh pun begitu, Abu Yazid Al-Bustami tak patah arang. Dengan menaiki unta sebagai modal transportasi, ia berhasil tiba di kampung yang dituju. Setibanya di sana, Abu Yazid Al-Bustami segera mencari orang dan bertanya ihwal si Fulan bin Fulan yang dicarinya. Abu Yazid Al-Bustami bertanya, "Apakah engkau sekalian mengenal orang bernama si Fulan?" Lalu orang kampung seraya menjawab sedikit membentak, "Apakah perlu Tuan mencari si Fulan yang gemar maksiat lagi suka bermabuk-mabukan? Bukankah Tuan seorang syekh? Engkau lelaki yang penuh dengan kesolehan. Jika Tuan berjumpa dengan si Fulan, maka Tuan bisa jumpa di kedai itu." Jawaban dari orang kampung itu membuat Abu Yazid kaget bukan kepala. Kelelahan dan keletihan yang semula tak dirasa kini menjamah tubuhnya seturut rasa kecewa. Ia menerka-nerka seraya bergumam di dalam hatinya, barangkali suara yang membisikku perihal si Fulan itu sejenis bisikan setan." Ia sejenak terfekur dan melayangkan pandangan ke kampung. Dipandangnya pula untanya yang tengah berbaring dengan napas yang setengah tersengal-sengal. Lantas Abu Yazid Al-Bustami berujar, "Jika aku patah arang dan kemudian pulang, sama halnya aku melakukan hal yang sia-sia. Aku mesti mencari dan bersua si Fulan itu." Maka dengan hati yang bimbang, Abu Yazid Al-Bustami berjalan menuju kedai yang ditujukan orang-orang kampung. Sesampainya di sana, Abu Yazid mendapati puak yang tengah mabuk, berbilang sekira 40 laki-laki. Abu Yazid Al-Bustami seketika terperanjat, matanya yang semula sayu segera terbelalak. Kali ini ia merasa benar-benar patah arang. Serasa getun, kecewa, pilu, marah, serta rasa-rasa yang lain bersatu padu pada dalam hatinya. Ia segera melangkahkan kaki meninggalkan kedai puak pemabuk itu. Ketika membuka pintu untuk keluar,
datanglah suara yang memaksakan dirinya untuk kembali berputar arah. Hai Abu Yazid Al-Bustami, Syekhul Islam, mengapa kau terburu-buru beranjak dari kedai ini? Adakah yang engkau tak sukai dengan kedai ini? Bukankah engkau mencari seorang yang menjadi tetanggamu kelak di surga? Kenapa engkau tinggalkan saja tanpa salam? Abu Yazid Bustami terperanjat. Sejurus kemudian ia merespon pertanyaan itu dengan pertanyaan balik. Abu Yazid Al-Bustami berkata, "Hai Tuan, mengapa engkau bisa tahu apa yang ada dalam isi hatiku? Padahal aku tak memberitahu ihwal peristiwa hayali itu." Belum sampai kata terucap dalam hati Abu Yazid Al-Bustami, tiba-tiba si Fulan berucap lagi, "Hai Abu Yazid Al-Bustami, Syekhul Islam, tak perlu kau takjub dengan berpikir tentang kenapa aku tahu ihwal maksud kedatanganmu. Ketahuilah, semua itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang telah memberitahu diriku akan maksud kedatanganmu. Maka masuk dan duduklah terlebih dahulu bersamaku." Abu Yazid berkata, "Hai Fulan, apa maksud dengan semua ini?" Si Fulan menjawab dengan nada santai, "Bukankah engkau seorang laki-laki yang ingin masuk surga sendirian tanpa mengajak teman? Ketahuilah, sebenarnya yang berada di kedai ini semuanya berjumlah 80 orang pemabuk, tetapi yang 40 orang telah aku nasihati dan bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40 orang selebihnya masih bermabuk-mabukan. Tugasmu sekarang yakni menasihati mereka agar bertaubat." Perbincangan Abu Yazid Al-Bustami dan si Fulan riuh mengalir bagai gerimis. Sayup-sayup percakapan keduanya terdengar oleh 40 orang pemabuk itu. Mereka terkesima lantas tersadar bahwa laki-laki itu Abu Yazid Al-Bustami, Syekhul Islam. Maka 40 orang pemabuk tersebut seketika bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya. Dari kisah di atas juga menunjukkan bahwa hendaknya menilai manusia jangan hanya sebatas zahir saja, karena zahir seringkali menipu manusia. Apa yang dianggap buruk oleh manusia belum tentu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kisah tersebut memberi pemahaman bahwa dakwah tak melulu terhadap orang yang sudah berkelakuan baik, melainkan juga terhadap orang yang dalam maksiat juga perlu mendapat sentuhan dakwah. Darinya juga kita dapat merengkuh hikmah bahwa hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang Dia kehendaki, meskipun orang tersebut berlumuran dosa. Wallahu a'lam bishawab.